Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen risiko yang beranggotakan saya sendiri Rahmawati Desitra Wulandari dan teman saya Sofa Marwati. Pada tugas ini, kami menggunakan studi kasus dari Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK. Untuk link filenya dapat dibuka pada di bawah ini. Untuk penjelasan singkatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kajian dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK dalam penerapan analisis manajemen risiko dan proses penerapannya pada organisasi. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan data sekunder yang didapat dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Hasil penelitian ini menunjukkan RSUD Dr. Haji Yusuf SK telah menerapkan manajemen risiko sumber daya manusia berbasis ISO 31000 dan menyusunnya dengan mempertimbangkan faktor balance scorecard dan key performance indicator. Untuk pengertian balance scorecard, yaitu alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang harus menembus setidaknya melalui 4 aspek, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran, dan pertumbuhan. Pada penelitian ini akan terfokus pada pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya manusia. Untuk pengertian Key Performance Indicator atau KPI, yaitu metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu perusahaan menentukan dan mengukur kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dalam operasional perusahaan. Untuk KPI sendiri memiliki 2 ukuran, yaitu pengukuran hasil atau akibat, yaitu untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian strategis objektif, dan yang kedua mengukur pendorong kinerja, yaitu untuk mengukur penyebab dan untuk mencapai hasil. Pada penerapan manajemen risiko integrasi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Untuk prinsip manajemen risiko sendiri yaitu yang pertama memberi nilai tambah dan melindungi nilai organisasi, lalu bagian terpadu dari proses organisasi, yang ketiga bagian dari pengambilan keputusan, yang keempat secara khusus menangani ketidakpastian, yang kelima sistematis, kerangka, terukur, dan tepat waktu, keenam berdasarkan informasi terbaik yang ada, yang ketujuh manajemen risiko adalah untuk penggunanya manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kedelapan, manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Yang kesembilan, manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Lalu yang terakhir, manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Lalu untuk kerangka manajemen risiko yaitu terdapat 4. Yang pertama, plan, mandat dan komitmen, kebijakan ERM, integrasi ke dalam proses bisnis organisasi, akuntabilitas sumber daya, dan komunikasi internal dan eksternal, 74 mekanisme pelaporan. Yang kedua yaitu do, berisikan implementasi kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Yang ketiga, check, yang berisikan monitoring dan review kerangka kerja manajemen risiko. Yang terakhir yaitu action, yang berisikan perbaikan secara kontinu atas kerangka kerja manajemen risiko. Lalu yaitu yang terakhir proses manajemen risiko, yang berisikan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, dan monitoring dan review. Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa.
Sehingga penelitian ini didesain menggunakan studi kasus case study. Sekarang 2006 mengatakan bahwa studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan data sekunder dari organisasi RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa. Pada masa sekarang, penelitian diharapkan mampu meneliti dan menggambarkan mengenai subjek penelitian, sehingga penelitian ini didesain menggunakan studi kasus case study. Pada sekarang 2006 mengatakan bahwa studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan data sekunder dari organisasi RSUD Dr. Haji Yusuf. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Di sini ada hasil penelitian disusun dengan risk register. Ada objektif atau tujuan, ada proses bisnis, ada ras atau jenis kelompok resiko, ada kode resiko, ada ancaman atau peluang, ada indikator resiko, ada rate event atau uraian peristiwa resiko, ada penyebab resiko, ada sumber resiko internal maupun eksternal, ada severity atau akibat potensi kerugian. Di sini ada deskripsinya dan ada jumlahnya. Terus ada level risknya, ada pengendalian yang ada biaya pengendalian yang sudah ada memadai atau belum memadai, sudah ada hasilnya, terus ada PIC, terus ada nama desk atau unit internal terkait penyebab resiko. Nah, di sini ada hasil risk treatment. Nah, di sini ada dijelaskan, ada KTD-nya, ada penyebab resiko, ada dampak, ada PD, ada level resiko, ada mitigasi peluang, ada mitigasi dampak, ada biaya mitigasi, ada P itu residual, D itu P residual, ada D residual, ada level resiko residual, ada monitoring atau risk response. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya ada hasil risk map. Risk register pada tabel di atas dapat digambarkan dengan risk map berikut. Yang hasil tadi digambarkan dengan risk map ini. Di sini ada residual risk map. Setelah dilakukan mitigasi peluang dan dampak, maka dapat dibuat map peristiwa dari hasil risk treatment yang dilakukan. Bawahnya ada hasilnya, bisa dilihat. Ada matrik analisis resiko. Di sini ada dampaknya. Dampaknya ada kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Dari kesimpulan pengujian tadi, pada kelima resiko tersebut dapat disimpulkan bahwa kode resiko 1, 2, 4, dan 5 telah dilakukan mitigasi secara efektif dan efisien. Namun pada kode resiko 3 masih perlu dilakukan tindak lanjut mitigasi secara optimal sesuai dengan target tingkat selera resiko rumah sakit yang ditetapkan. Dan rencana tindak lanjut selanjutnya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yakni pada semester kedua dengan menyandingkan portofolio keuangan berdasarkan laporan realisasi kinerja dan anggaran tahun 2022. Sekian dari kelompok kami, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.